Assalamualaikum Sobat Football United. Gua akan menyampaikan beberapa update ini. Jadi dimulai dari kabar Fabrizio Romano yang menginformasikan ada kemungkinan Manchester United akan mencari seorang gelandang di bulan Januari. Gue ulangi lagi ya, jadi ada update dari Fabrizio Romano ya, yang menyampaikan di sebuah podcast ini, wawancara. Dia mengatakan bahwa saya pikir ada kemungkinan bagi Manchester United untuk mencari seorang gelandang yang baru di bulan Januari. Tapi tentu saja situasi ini akan tergantung dengan peluang-peluang. Saya tidak berpikir bursa transfer di bulan Januari ini hanya untuk Manchester United, tapi secara umum ini tentang nama-nama besar yang akan bergerak. Kalau ini tentu saja tergantung dengan peluang dari sebuah nama besar. Saya pikir ini akan terjadi terkait dengan atau situasinya kesepakatan peminjaman atau peluang menit-menit terakhir di bursa transfer ya. Contohnya Manchester United berusaha untuk mendapatkan Conor Gallagher di hari-hari terakhir di bursa transfer musim panas. Jadi peluang seperti itu ya, kalau ada yang tersedia lagi atau pemain lain dengan skill set ataupun situasi skill, keadaan skill yang tersedia dengan kesepakatan yang bagus, mungkin dengan status peminjaman dengan opsi beli untuk Manchester United akan tertarik. Tapi saat ini kita belum berada pada arah tersebut. Manchester United di tahun 2026 ini akan melihat apakah akan bergerak di bulan Januari atau bergerak di musim panas, di jelang musim panas ya, untuk merubah sesuatu di posisi gelandang, yang tentu saja ini merupakan posisi yang sangat penting untuk di cover oleh Manchester United. Wow, oke. Jadi ini ada peluang bagi Manchester United untuk bergerak di bursa transfer musim dingin untuk mendatangkan gelandang. Ini kabar bagus menurut gue ya. Dan memang seperti ini yang harusnya dilakukan oleh Manchester United kalau mereka ingin mendekatkan dengan target yang mereka inginkan di papan klasemen utamanya. Karena sering juga dikatakan ya Manchester United ini ditargetkan sebenarnya untuk bisa berada di zona kompetisi Eropa untuk musim depan ya kan, dimana musim ini tidak didapatkan. Lini tengah menurut gue ini menjadi lini yang sangat vital sekali. Terlihat bagaimana Manchester United kewalahan, terutama dari bagaimana mereka ini menghadapi transisi pihak lawan dari bertahan ke menyerang. Pemain-pemain yang tersedia saat ini di skuad tidak memiliki kapasitas yang cukup bagus. Bruno Fernandes bagus dalam menyerang, tapi tidak oke dalam bertahan. Casemiro, Ugarte tidak memiliki kemampuan untuk mengcover area yang sangat luas sekali dengan konsisten. Kobbie Mainoo masih dalam tahap adaptasi ya menurut gue. Tapi tentu saja segala pergerakan yang terjadi di bursa transfer musim dingin nanti ini, kalau memang Manchester United akan bergerak mendatangkan pemain tengah baru, ini kan akan ada efek juga dengan nama-nama yang ada di skuad Manchester United saat ini. Misalnya Casemiro, tentu saja dia menginginkan menit bermain yang lebih tinggi untuk menjaga peluangnya di tim nasional Brazil ya di Piala Dunia. Lalu kita berbicara juga terkait dengan Ugarte serta Kobbie Mainoo, terutama Kobbie Mainoo ini pasti akan merasa sangat tidak nyaman kalau Manchester United mendatangkan seorang gelandang baru di musim dingin nanti. Tapi faktanya menurut gue ya, kalau memang development ataupun perkembangan dari Kobbie Mainoo tidak menunjukkan hal yang positif sampai dengan bursa transfer musim dingin nanti dibuka ya Manchester United tidak memiliki pilihan lain. Karena sekali lagi gue tidak melihat ada kualitas yang bagus saat ini yang pas ya. Mungkin secara individu banyak pemain yang bagus, tapi tidak pas dengan sistem saat ini yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim, di mana sistem ini disetujui katakanlah seperti itu oleh manajemen Manchester United. Jadi manajemen juga ya mereka harus konsekuen menurut gue ketika mereka memberikan kesempatan kepada Ruben Amorim, ketika mereka memberikan support dan juga dukungan, ya mereka juga harus menyediakan elemen-elemen pemain-pemain dengan atribut yang memang diinginkan dan memang dibutuhkan gitu loh, termasuk di pemain tengah ini. Kita lihat ya akan seperti apa. Gue juga memiliki update terkait dengan Bruno Fernandes. Saat ini belum ada masa depan ya, ataupun perkembangan yang jelas terkait dengan masa depan Manchester United dengan Bruno Fernandes setelah menandatangani sebuah kontrak baru. Sebelumnya ada ketertarikan tentu saja dari Saudi Arabia yang terus
terjadi di sana dan sudah aktif selama 3 tahun, tapi belum ada hal konkret yang terjadi. Belum ada apapun saat ini ya. Fokus di Manchester United, kesepakatan kontrak baru telah ditandatangani 1 tahun yang lalu, jadi belum ada sesuatu yang konkret saat ini. Saudi masih terus tertarik ya, dan mereka telah menunggu selama 3 tahun, tapi saat ini belum ada sesuatu yang baru terkait dengan Bruno Fernandes. Dari sumber lain dari Jakobsband mengatakan bahwa Saudi ini mereka tahu bahwa Manchester United ini meminta sekitar 60 juta pounds untuk Bruno Fernandes musim panas tahun depan. Walaupun ya tentu saja pada saat itu ya akan ada 1 tahun tersisa di kontraknya. Official Saudi masih terus melakukan kontak dengan kubu dari Bruno Fernandes dan melihat kalau gelandang Portugal ini akan menjadi target utama untuk tahun 2026. Belum ada tawaran yang akan dipersiapkan di bulan Januari, dan ini tidak akan berubah kecuali Bruno Fernandes mengkomunikasikan kalau posisinya berubah, ya artinya menginginkan untuk pindah ke Saudi. Al Hilal ini nampaknya tidak menjadi klub yang akan menawarkan minat ya untuk tahun depan. Al Ittihad ini dilihat menjadi salah satu klub yang berminat dari Saudi untuk mendatangkan Bruno Fernandes. Jakobsband juga menambahkan kalau Cristiano Ronaldo ini tentu saja sangat ingin berbicara dengan Bruno Fernandes, dan diketahui kalau Cristiano Ronaldo juga melakukan kontak secara langsung dengan Bruno Fernandes beberapa di musim panas kemarin ya, melalui sambungan telepon. Walaupun belum ada hal yang lebih terdepan ataupun penawaran yang dilakukan, ini bisa berubah di tahun 2026 karena ini sebagai bagian dari kontrak 2 tahun di Al Nassr, Ronaldo memiliki peran penting atau peran resmi di Al Nassr sebagai rekrutmen, di posisi rekrutmen, dan ini tentu saja diharapkan dia juga akan memainkan peran yang aktif di bulan Januari dan juga di musim panas tahun depan. Oke, ini terkait dengan Bruno Fernandes ya, apakah akan ada tawaran lagi yang datang? Ya menurut gue hal ini masih sangat mungkin terjadi. Pemain seperti Bruno menurut gue ini akan menunggu apa yang dikatakan oleh manajemen klub. Ketika manajemen klub memberikan statement atau mengatakan kepada Bruno mereka tidak lagi membutuhkan, baru Bruno akan membuka pintu. Jadi bukan sebaliknya begitu ya. Tapi klub yang akan menentukan. Gue pikir ini yang akan menjadi situasinya. Ketika memang Bruno tidak memiliki peran lagi di sistem Ruben Amorim misalnya, dianalisa demikian, barulah dia akan memikirkan untuk mencari jalan keluar, mungkin ke Saudi tentu saja. Tapi gue tidak melihat hal itu sebaliknya gitu ya, karena dari apa yang dilakukan oleh manajemen Manchester United, mereka sangat mendengarkan pendapat dari pelatih Ruben Amorim dan Jason Wilcox. Di antara 2 nama ini, pemain yang akan direkomendasikan dilepas ataupun didatakan baru akan diproses oleh klub, tidak sebaliknya. Dan sekali lagi gue melihat karakter Bruno Fernandes seperti apa yang dilakukan selama 3 tahun terakhir di musim panas ya. Ya, ketika klub sekali lagi mengatakan tidak butuh, baru dia akan bergerak. Kalau itu tidak pernah dikatakan oleh klub, menurut gue Bruno masih akan tetap berada di Manchester United, dan bukan tidak mungkin dia akan menjalani tahun terakhirnya gitu ya. Feeling gue bisa jadi salah ya. Ini bukan terkait gue support Bruno Fernandes atau tidak ya. Gue tentu saja berada di pemain yang memiliki karakter 100% untuk klub. Bruno pemain fantastis. Selama bertahun-tahun kontribusinya sangat jelas. Dan statistik membuktikan bahwa dia pemain yang sangat vital bagi Manchester United di sistem apapun yang dimainkan oleh berbagai manajer, termasuk juga oleh Ruben Amorim. Gua menilai, feeling gue bisa jadi salah ya, akan ada perpanjangan sih kontrak bagi Bruno Fernandes di tahun depan. Gue bisa jadi salah, tapi ini perkiraan gue, prediksi gue. Dan gue akan ke kabar terakhir ya. Lisandro Martinez ini sudah berlatih di atas lapangan, belum melakukan latihan sepak bola ya, tapi sudah melakukan latihan dengan bola, tapi belum melakukan ya maksudnya pergerakan-pergerakan dengan yang lebih intensif dengan bola tentu saja. Dia memiliki MRI pekan lalu dan hasilnya sempurna. Recovery-nya ini
sesuai dengan jalurnya, dan dikatakan dia bisa kembali di akhir Oktober nanti. Kabar bagus tentu saja ya, tapi gue berharap bahwa tidak terburu-buru dalam masa pemulihan dan juga recovery, termasuk juga memberikan kesempatan nantinya ya Lisandro Martinez untuk kembali lagi di atas lapangan. Pemain ini pemain bagus, pemain penting, karakter luar biasa, tapi situasi fisiknya dari beberapa situasi terakhir ini mengkhawatirkan menurut gue, sehingga gue pikir ini harus ditangani dengan sangat hati-hati. Itu nomor 1. Nomor 2 pun juga dengan memberikan kesempatan dia untuk bisa menyatu dengan squad. Dia tidak ikut preseason, dia absen di awal musim di pertandingan-pertandingan, sehingga integrasi ini juga harus sangat diperhatikan, integrasi Lisandro Martinez ke dalam squad Manchester United. Tapi secara keseluruhan ini kabar yang sangat positif banget. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.